Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Farel Putra Rahmawan, NPM 19081010144. Saya mahasiswa jurusan Informatika UPN Veteran Jawa Timur. Video kali ini saya ingin mempresentasikan program yang telah saya buat untuk pemecahan persamaan nonlinear menggunakan metode Regula Falsi. Video kali ini saya gunakan untuk pemenuhan kebutuhan UTS mata kuliah metode numerik. Oke, berikut adalah source code untuk program yang sudah saya rancang untuk pemecahan persamaan nonlinear menggunakan metode Regula Falsi. Pertama-tama, saya menginputkan library yang saya gunakan untuk menyusun source code program saya, yaitu stdoh, stdlib, dan math. Selanjutnya, saya menentukan variabel beserta tipe datanya yang saya gunakan selama menyusun program ini, yaitu yang pertama tipe data float, yang kedua tuple, dan integer. Selanjutnya, saya meminta user untuk menginputkan pangkat terbesar, karena dalam program ini saya membebaskan atau memberikan akses kepada user untuk memasukkan atau menginput pangkat sesuai keinginan mereka. Jadi nanti pangkatnya akan disimpan di variabel exp. Selanjutnya, saya menggunakan perulangan atau looping for untuk memasukkan koefisien pada setiap x-nya yang sudah dikenai pangkat. Nah, di sini saya menggunakan parameter i untuk menyimpan koefisiennya pada setiap x yang sudah dikenai pangkat-pangkatnya tadi, dan saya menyimpan koefisiennya di variabel k. Selanjutnya, saya meminta user untuk memasukkan nilai j, karena dalam rumus umum persamaan suatu fungsi itu kan ada ax kuadrat plus ax plus c ya. Nah, di sini ada c-nya itu juga harus diinputkan oleh user dan nanti akan disimpan di variabel j. Selanjutnya, saya meminta user untuk memasukkan batas bawah. Nah, nantinya akan disimpan di variabel b, dan juga ada batas atas yang nantinya akan disimpan di variabel a. Selanjutnya, saya meminta user untuk memasukkan nilai error dan akan saya simpan di variabel error. Nilai error itu dibutuhkan dalam metode Regula Falsi untuk menentukan sampai berapa atau sampai titik berapa iterasi itu dihentikan. Lalu selanjutnya ada berapa batas maksimal iterasi. Nah, di sini nanti kan dalam metode Regula Falsi terjadi iterasi atau pengulangan. Nah, nanti jumlah iterasi itu sesuai dengan keinginan user dan nanti akan disimpan di variabel iterasi. Selanjutnya, sebelum melakukan eksekusi, saya menampilkan kolom-kolom yang ada dalam tabel, yaitu kolom iterasi, kolom A, kolom B, kolom FA, FB, lalu mid atau nilai tengah, juga fmid-nya dan epsilonnya. Oke, masuk ke tahap penghitungan menggunakan metode Regula Falsi. Yang pertama, kita menyiapkan looping untuk iterasinya. Jadi Regula Falsi kan diulang-ulang terus. Nah, itu kita menggunakan looping, parameternya dengan iterasinya. Lalu menghitung FA atau nilai A yang disubstitusikan ke persamaan fungsinya menggunakan perulangan for. Di sini terdapat variabel FA dengan array yang bernilai sama dengan i, lalu ada FAT yang nilai array-nya itu menggunakan variabel p. Maksud di sini adalah waktu di awal tadi kan sudah ditetapkan user menginput pangkat terbesar. Nah, juga menginputkan koefisiennya. Dalam waktu menginputkan koefisiennya, saya juga menggunakan variabel i
sebagai parameternya. Nah, di sini juga sama. Di sini I itu untuk memberikan sebagai indikator terhadap pangkatnya. Jadi terhadap pangkatnya saja. Lalu kalau P itu indikatornya hubungannya dengan iterasinya. Jadi bisa dibedakan kalau yang I itu hubungannya dengan pangkatnya, kalau yang P itu hubungannya dengan iterasinya. Karena setiap satu kali iterasi, maka semua X atau X yang berpangkat itu kan dihitung ya, diproses. Nah, itu menggunakan FA yang ini, yang atas ini, lalu nanti disimpan di setiap satu kali iterasi di FATP. Tidak lupa juga ditambahkan dengan nilai C-nya. Selanjutnya menghitung FB. Menghitung FB juga tidak jauh beda dengan menghitung FA. Di sini hanya berbeda variabel. Kalau untuk nilai A itu menggunakan FA dan FAT. Kalau di nilai B itu menggunakan FB dan FBT. Tidak lupa juga ditambahkan dengan nilai C-nya. Selanjutnya dilakukan pengecekan apakah nilai FAT yang pertama dan FBT yang pertama, atau nilai FA dan nilai FB yang pertama itu jika dikalikan nilainya lebih besar dari 0. Jika iya, maka bisa dipastikan tidak ada akar-akar di selang A dan B. Maka ditampilkan tidak ada akar di sekitar situ. Lalu sistem akan dihentikan sementara dengan sistem pause. Lalu nanti dibersihkan layarnya menggunakan sistem CLS atau clean screen. Lalu kita gunakan function return main, yang mana nanti akan mengembalikan user ke awal lagi untuk memasukkan batas yang baru, batas A dan batas B yang baru. Jika syarat ini tidak terpenuhi, yang mana berarti nilai FA dikali FB itu hasilnya kurang dari sama dengan 0, maka dilanjutkan dengan menghitung nilai mid dan fmid-nya. Mid itu adalah nilai tengah antara A dan B. Kalau fmid itu berarti nilai mid yang sudah disubstitusikan ke dalam fungsi persamaannya. Menghitung nilai mid di sini menggunakan rumus nilai A atau batas atas dikurangi dengan nilai FA dikali dengan batas bawah dikurangi batas atas dibagi dengan FB dikurangi FA. Nanti akan ketemu nilai mid-nya. Lalu kenapa di sini menggunakan array yang menggunakan variabel B? Karena setiap iterasinya akan dilakukan penghitungan nilai mid-nya. Jadi pasti akan berbeda-beda nilai mid-nya di setiap iterasinya, karena iterasinya kan bertambah. Lalu seperti halnya FA dan FB dihitung juga fmid-nya. Sama rumusnya, variabelnya yang saya gunakan yaitu fmid dan fct. Lalu menghitung epsilon. Epsilon itu adalah didapatkan dari nilai absolut dari fmid. Jadi atau bisa dikatakan nilai epsilon itu didapatkan dari nilai mutlak dari fmid-nya. Dimana di sini saya menggunakan function fapps atau float apps dari fmid-nya. Jadi nilai mutlak dari fmid itu merupakan nilai epsilon, dan nanti nilai epsilon inilah yang akan dibandingkan atau dicek dengan nilai error yang sudah diinputkan user di awal tadi. Selanjutnya dicetakkan hasil di tiap iterasinya. Ini merupakan pencetakan hasil penghitungan di setiap iterasinya. Apabila user meminta 5 kali iterasi, maka akan ditampilkan 5 kali selama proses itu tadi. Lalu di setiap iterasinya, di akhir iterasinya itu dilakukan pengecekan apakah nilai epsilon
yang sudah dihitung tadi dari nilai mutlak itu nilainya lebih besar dari nilai error yang sudah ditetapkan user, apabila nilainya tidak memenuhi, yang mana artinya nilai epsilon sudah kurang dari nilai error, maka otomatis sistem akan berhenti karena di sini saya sudah menyiapkan function break. Nah, jadi nanti sistemnya akan berhenti dan akan berlanjut ke source code yang ini. Tapi apabila kondisi ini terpenuhi, maka akan dilakukan pengecekan yang kedua, yaitu apakah nilai fmid itu sama tanda dengan fa atau fb. Apabila sama tanda dengan fa, maka nilai c atau nilai mid itu akan menggantikan nilai a yang lama. Sedangkan sebaliknya, apabila fmid sama tanda dengan fb, maka nilai mid akan menggantikan nilai b yang lama. Lalu akan dilanjutkan ke iterasi selanjutnya sampai ditemukan hasilnya atau sampai iterasinya terpenuhi, jumlah iterasinya terpenuhi. Jadi looping akan berhenti dengan dua syarat, yaitu apabila iterasinya sudah terpenuhi, sudah mencapai batas maksimal, atau nilai epsilon sudah kurang dari sama dengan nilai error yang diinputkan user. Maka nanti di akhir akan dimunculkan hasilnya, yang mana hasilnya itu merupakan nilai mid. Nah, seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan contoh untuk menjalankan program ini. Di sini saya memiliki persamaan dari tugas sebelumnya, yaitu x kuadrat min x min 2 dengan batas bawah 1,9 dan batas atasnya 2,2. Angka terbesar berarti 2, masukkan koefisien, x kuadratnya 1, ini x nya min 1, lalu c nya min 2. Masukkan batas bawah Anda 1,9 dan 2,2. Masukkan nilai error 0,005, lalu iterasinya saya batasnya maksimal 5. Ya, di sini muncul hanya 2 kali iterasi, yang mana berarti tidak perlu sampai 5 kali iterasi sudah ditemukan jawabannya. Yang mana jawabannya di sini ditemukan di iterasi kedua. Karena nilai epsilon di iterasi kedua sudah kurang dari 0,005. Jadi maka nilai midnya ini yang merupakan akar-akar dari persamaan nonlinear dari fungsi x kuadrat min x min 2. Jadi seperti itu. Oke, mungkin sampai sini penjelasan materi regula falsi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.